Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham yang di request. Ada saham emas, ada dari grupnya Sido, KLBF, dan beberapa yang di request. Langsung saja ke saham pertama. Itu ada PSAB yang ditutup terkoreksi 2,81% ke harga 276. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya PSAB itu ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya, nggak masalah PSAB distribusi, yang penting kuncinya jangan jebol 256, 260. Selama di atas itu masih bagus, apalagi ini lagi kondisi uptrend. Dan juga harga emas hari kemarin kembali ditutup all time high, sempat sampai puncak tertingginya sepanjang sejarah itu di 2882. Dan tutupannya di 2866. Ya itu bagus ya. Jadi yang dibilang Morgan Stanley kalau nggak salah ya, yang ada target JP Morgan ya. JP Morgan kalau nggak salah ada target memang SAU di tahun 2025 ini mencapai 3000. Nah kita lihat aja nih apakah mampu. Kalau dilihat nih polanya nih di bawah ini ya, pola double bottom atau apapun itulah polanya, atau cup handle ya, terserah Bapak Ibu melihatnya seperti apa. Yang pastinya neckline-nya nih 2700 di breakout, target ya memang targetnya hampir 3000. Apakah nanti ada koreksi? Ya pasti ada aja koreksi ya. Yang suka trading forex ya silakan SAU. Langsung saja ke PSAB lagi ya. PSAB hari ini pasti bangkit nggak? Potensinya bangkit. Target masih sama, ada potensi uji 300 lagi. Tembus, sepertinya akan tembus hari ini. Ya, tapi hati-hati, ini pergerakannya cukup liar. Ya, tergantung Bapak Ibu bagaimana memaintain sahamnya aja. Ya, menarik versi PSAB saat ini. Potensi ya, potensi tembus 300 hari ini. Lumayan tuh 24 poin dari harga sekarang hampir 8%. Disclaimer ya, tapi ini high risk. Itu untuk PSAB. Lanjut, harta yang ditutup menguat 7,3% ke harga 470. Asing net buy. Kalau dilihat bekerjanya harta akumulasi. Nah, harta juga menarik nih, saham emas hari ini. Kita fokus sama emas saja. Jangan pakai saham-saham fundamental, kayaknya agak berat sekarang ya. Ya Big Bang juga masih tertekan, tapi nggak masalah. Big Bang tertekan itu nanti ada saatnya bangkit. Tapi saat ini saat ISG itu koreksi, ada saham yang mengasih profit ya kita ke situ. Mana musimnya ya kita ke situ. Sesuai arah mata angin lah. Anginnya kemana ke situ. Jangan melawan angin. Ya kalau melawan angin susah untuk profit. Kita ikutin aja arah tren saham-saham yang menarik. Jadi harta sama target 900. Harta sudah direkomendasi Burnet Trader 31 Januari. Waktu ini HK harga atas, dan sekarang udah floating profit lumayan nih. Jadi target harta masih sama gambaran saya waktu itu 480-500. Potensi disentuh hari ini. Disclaimer ya, analisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah. Tapi secara teknikal volume juga bagus, cuman tetap pasti peluang besar ada yang kemungkinan profit taking di area 480, 490, 500 itu. Jadi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, Bapak Ibu harus lihat bid offer, gimana cara masuknya, gimana cara exitnya kalau gagal. Karena ini jauh banget dari support ya. Support neckline-nya ada di sebelumnya itu 440 lagi. Nah, tinggal Bapak Ibu bagaimana. Support kuatnya tetap masih sama 400. Tapi harusnya keterlaluan kalau dia turun sampai 400 lagi ya. Mestinya bertahan. Kalau dia turun lebih dari 440 itu lama dia di bawah dulu. Susah langsung naiknya. Lihat aja historinya nih. Kalau memang mau bertahan ya harus bertahan di atas 440 neckline-nya ini semenjak Oktober 2024 itu ya. Tapi hari ini karena harga emas all time high lagi, naik berapa persen? 0,8% ya, harusnya harta naik. Apalagi tutupannya di harga tertinggi kan, naik di hari ini. Ya tadi minimal harusnya 480, 490 tuh bisa 500. Tapi disclaimer, jangan beli di pucuk. Kenapa? Ya memang bisa aja ditembus dan digas lagi. Tapi kalau pas Bapak Ibu belinya malah di 480, di 500, tiba-tiba ada yang profit taking, peluang besar profit taking nggak ada peluang besar. Karena besok Jumat, hari ini Kamis ya agak rawan, apalagi itu resisten kuat. Itu ya, untuk harta itu aja dulu. Lanjut Archie yang ditutup di harga 278 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan responnya Archie akumulasi. Langsung saja ke tekniknya, Archie di resisten ya.
Sekarang ya potensi naik lagi nggak? Potensi naik lagi. Menguji resisten selanjutnya 290. Kita lihat ya, 290 berapa nih? 310. Karena menguji resistennya 310. Itu arahnya. Apakah boleh beli? Ini kan dia baru breakout dan candlenya merah. Ya harusnya masih bisa. Ya gagal buang aja 276, 272, 3% buang aja. Disclaimer ya, tapi ya beli harga pucuk nih. Ya mampatin momentum lah. Cut loss 3%, profit 3%, ya udah. Naik, jual gitu. Mudah-mudahan momentumnya naik. Harusnya sih saham-saham emas hari ini momentumnya naik. Kalau Bapak Ibu tertarik tuh juga ada saham emas yang besar, BRMS. Nah, BRMS hammer terbalik. Menarik juga, disclaimer ya, pokoknya jebol 380 buang kalau berminat ya, disclaimer BRMS. Lanjut, DKFT yang ditutup di harga 264 menguat 7,31%. Asing net buy. Kalau buka resminya DKFT ada distribusi. Kalau DKFT ini saham nikel kalau nggak salah ya. Apakah dia ada emasnya juga? Saya kurang tahu. Dan berhasil tembus 250. Nah, kalau seperti ini sudah Bapak Ibu bisa analisa secara simpel. Ini sudah sangat jelas dia tembus 250 dengan volume. Berarti ini sinyal untuk lanjut itu lebih besar daripada turunnya. Tapi di dalam market itu nggak ada yang pasti. Makanya harus ada trading plan. Kalau gagal ya stop lossnya di mana ya? Yang dulunya resisten jadi support, sekarang 250. Trennya kemana nih kira-kira? DKFT kita lihat dulu time frame weekly-nya lebih rapat. Target selanjutnya itu 300. Level psikologisnya resisten kuat semenjak 2019, 5 tahun yang lalu. 6 tahun ya, 5 tahun ya, 6 tahun. 6 tahun yang lalu. Ke situ arahnya DKFT di bulan Februari. Boleh nggak beli cicil-cicil? Boleh beli cicil-cicil sampai 250. Kalau gagal mau exit nggak? Itu aja. Masih bisa nggak entry? Harusnya masih bisa entry nih, area-area entry masih. Karena MACD-nya juga bagus untuk DKFT. Ya, itu. Lanjut. Avia yang kembali terkoreksi 1,92% ke harga 408. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Avia akumulasi. Avia ini kalau pandangan saya masih akan sideways. Tapi gambaran yang mudah-mudahan nggak salah ya. Disclaimer. Februari kalau dia tembus 430 sinyal uptrendnya cukup kuat ya. Februari kalau tembus 430 sinyal uptrendnya cukup kuat, supportnya masih sama 400. Ini kemungkinan besar sideways dulu sebelum bangkit. Untuk turun lebih dalam mungkin nggak? Ya kita lihat aja lah ya. Tapi secara teknikal sepertinya ada potensi. 2 hari ini mudah-mudahan nggak membentuk low baru di bawah 408. Ini mudah-mudahan jadi swing low. Kalau hari ini bisa rebound, besok rebound, aman. Apalagi minggu depan tembus 430 udah siap-siap bangkit minimal arah 480 ya. Apia secara fundamental ya biasa aja ya, beda dengan Cleo. Tahu sendiri gimana ownernya, GCG-nya ya, masa sih ini nggak naik-naik dari semenjak IPO udah 4 tahun dia IPO. Desember nanti 4 tahun IPO dan terus downtrend. Ingat Bapak Ibu dan teman-teman ya, kriteria saham rata-rata saham itu 4-5 tahun itu harusnya ada kebangkitan. Kita nggak tahu apa menjadi tren positifnya, corporate action kah, laba kah, atau seperti apa ya. Biasanya keseringan saham-saham itu 4-5 tahun itu harusnya ada kebangkitan, bangkit loh, dia naik tinggi, paling nggak naik 50%, 60% ya. Tapi ini kembali lagi disclaimer masih jauh arahnya. Tapi Bapak Ibu lihat MACD-nya, tapi Bapak Ibu lihat EMA 200-nya makin menurun, itu tanda-tanda mendekati sudah dengan harga itu ada sinyal pembalikan arah walaupun belum pasti. Trendline downtrend yang harus dipatahkan 480 tembus bangkit. Ya, kalau dia bisa sampai 600 itu kan lumayan bagus tuh. Karena itu persimpangan jalan. Apa tuh persimpangan jalan bagi Bapak Ibu yang baru nonton? Saya seringnya menyebut persimpangan jalan di mana dulunya support kuat jadi resisten kuat. Nah, itu ya. Jadi seperti itu aja untuk Avia. Kalau mau kumpul-kumpul, disclaimer ini saham lambat gerak, ya kumpulin aja dulu. Lanjut, INKP yang ditutup di harga 6.425 terkoreksi 2,28%. Asing net sell. Kalau bukan resminya INKP di distribusi. INKP masih belum kuat juga. Pola imported L solder juga gagal.
Ya sudah bagus candle bullish engulfing waktu itu 31 Januari, merah 2 hari. Apakah double bottom? Kita lihat aja. Pokoknya kuncinya jangan jebol 6.350 jebol itu downtrend lagi. Apakah potensi downtrend? Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan bertahan untuk INKP, tapi secara teknikal ya bisa dikatakan INKP ini lagi set. Risknya kecil tuh, 2% aja udah buang. Kalau berminat 6.300 udah exit aja kalau gagal, atau lihat hari ini kalau dia hijau baru beli juga bisa ya. Disclaimer ya untuk INKP saat ini kalau dilihat time frame weekly-nya, karena besok itu hari terakhir ya, kalau bisa rebound sih bagus ya. Kalau jebol sih memang pula ada sinyal dead cat bone jauh arahnya. Kenapa Bapak Ibu perhatikan, ini dulunya juga resisten kuat, ini dulunya support kuat. Nah itu bisa dead cat bone tuh kan, dia sideways tiba-tiba jebret ke bawah lagi, jauh bisa arah ya. Kalau memang mau bertahan harusnya bertahan di atas 6.350 6.400. INKP saat ini kalau pandangan saya wait and see, atau lihat hari ini kalau tiba-tiba ada flow-nya ya bisa diperhatikan. Tapi secara teknikal belum dulu. Lanjut, TKIM yang ditutup di harga 5.650 terkoreksi 0,87%. Asing net sell. Kalau dilihat dari brokerage marketnya TKIM akumulasi tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Waduh, downtrend ya, parah. Tapi apakah bisa bangkit nantinya? Pasti bangkit juga ya. Yang penting tahu fundamentalnya, tahu bagaimana GCG-nya. Bapak Ibu lihat juga tren kertas masa sih tertekan terus kan, ada saatnya nanti bangkit. Tunggu aja ya. Ini udah berapa tahun dia nih turun terus, dead cat bone lagi. 2 tahun dia turun ya, dari 10.000 sekarang di 5.000, udah 50%. Kalau dari puncak tertingginya 2021 itu pernah di 18.000, sekarang di 5.000. Itu dalam banget ya. Jadi sabar-sabar dulu aja, jangan kesini kalau Bapak Ibu mau cari profit. Jangan incar saham yang seperti ini, kecuali Bapak Ibu tahu fundamental, mau simpen jangka menengah, kumpul-kumpul ya hitung-hitung. Kalau benar fundamental hitungan Bapak Ibu ya under value, margin of safety-nya mungkin sudah di atas 50% atau minimal 30%, ya bisa masuk. Tapi ya itu perlu waktu. Tapi kalau Bapak Ibu mau trading cepat, maksudnya cepat nggak harus dalam 1 menit 2 menit ya, sebulan atau 3 hari 5 hari ya, Bapak Ibu cari saham-saham yang anginnya kemana, saham-saham konglo ya itu, atau saham-saham komoditas yang lagi naik, emas. TKIM saat ini masih downtrend, belum narik. Apakah bisa mantul? Kita lihat aja. Tapi kalau dia terus turun harusnya 5.000 mantul, paling nggak ngasih 5%. Ya, 5.000 sih saya berani ngincar. Kalau di 5.000 saya berani ngincar TKIM. Saat ini belum dulu. Wait and see. Lanjut Okas yang ditutup di harga 104 menguat 9,47%. Asing net sell. Kalau bukan namanya Okas akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Okas ini ada di pom-pom salah satu influencer. Jadi sekalian aja saya analisa ya, hari ini langsung open gap up. Tapi cek dulu ya, tadi lupa saya harga. Wah, dia punya harga di 102, 103. Oh, masih mepet. Nih, broker ini XA. Coba tarik 3 hari, kecil lah. Ya, 102 mepet nih. Masih bisa lah naik. Cuman biasanya langsung open gap up ya. Kalau tinggi ya bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Ingat Bapak Ibu, ini saham bukan swing trade. Ini lebih cocok untuk scalping. ODT pun beresiko. Cuan bungkus, pokoknya Bapak Ibu cuan bungkus seberapa aja profitnya, 3%, 5%. Ya jangan berharap tinggi-tinggi lah. Apalagi ini yang pom-pom kami influencer yang biasanya naik dikit. Kalau dia sudah sesuai skenario yang dia punya, ya dia mulai jualan. Mungkin dinaikin bisa tuh 5%, 10%, 15% bisa. Tapi resikonya besar ya, cuan bungkus lah. Kalau Bapak Ibu bisa cuan bungkus, jangan berharap profit lebar-lebar lah di saham seperti ini. Kita nggak tahu kapan dia guyur. Ya tergantung strateginya, tergantung skenario yang dia punya. Tapi pandangan saya potensi besar, resisten kuat 122, 120 tuh disentuh. Jadi ada potensi naik 15%. Disclaimer belum pasti ya, belum pasti, high risk. Ini nggak cocok untuk trading swing trade. Lebih cocok scalping ODT ya. Kalau bandarnya lagi ada di situ ya coba ikut kalau berani. Disclaimer ini super high risk. Ya, Okas target kemungkinan besar dia tetap 100, 115 lah minimal bisa tuh 10% naik. Disclaimer. Lanjut. DAS yang ditutup di harga 7.225 menguat 6,64%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya DAS di distribusi. DAS bagus, all time high lagi
ya. Sekarang supportnya Bapak Ibu tetap bisa pakai yang dulunya di breakout, bukan 7.000 tapi 6.800. Kalau saya 6.800. Kemana arahnya hari ini? Karena volume meningkat dan terlihat ada small distribusi, tapi nggak masalah. Masih bisa naik nggak? Masih. Target masih sama, akan uji resistannya lagi 7.500. Kalau tembus ya kembali alt lamp high. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, Bapak Ibu siap nggak stop loss di bawah 6.800? Itu aja, harga berapapun saham itu bisa beli. Saham harga atas all time high belum tentu turun, bisa terus all time high seperti emas atau saham-saham yang lain. PTRO dulu juga all time high terus kan. Nah, DAS ini bisa nggak all time high lagi? Ini kan saham resikonya tinggi karena baru IPO. Bisa-bisa aja kalau market makernya mau. Dan Bapak Ibu siap nggak kalau nggak sesuai harapan stop loss di bawah 6.800? Kalau siap ya beli. Pokoknya kuncinya itu, Bapak Ibu siap nggak stop loss sesuai plan Bapak Ibu? Harga berapapun bisa beli. Harga beli di support di bawah saham downtrend itu belum tentu juga naik. Bisa aja terus turun kan. Nah itu kuncinya, Bapak Ibu siap nggak pakai stop loss? Kalau saya nggak siap pakai stop loss, siap nggak menunggu saham itu sampai naik lagi? Jangan nanti nggak pakai stop loss 5%, tapi 15-20% lossnya, siap stop loss, pejam mata dan stop loss. Kalau seperti itu terus ya habis uangnya ya Bapak Ibu. Harus punya plan, harus konsisten, disiplin dengan yang sudah dibuat ya untuk DAS. Lanjut ke LBF yang ditutup dengan 1210, terkoreksi 3,2%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya KLBF di distribusi. KLBF masih tertekan. Wah, udahlah. Dia naik-naik sideways ya. Naik dikit turun, naik dikit turun. Udah mulai sideways nih. Risknya kecil tuh, 2,5% aja. Kalau mau ya, tapi ini saham lambat gerak. Flow-nya juga belum di sini. Tapi Bapak Ibu lihat, MACD-nya mulai melawan, mulai mengarah ke atas. Walaupun dia koreksi, sideways, MACD-nya naik. Dan Bapak Ibu lihat ada bullish divergence, bukan hidden ya. MACD-nya naik, harga sahamnya turun. Ya, ada peluang lah. Menurut saya sih ada peluang. Februari ada peluang rebound. Mudah-mudahan bisa kembali rebound dari support dan menguji area 1280 1300. Ya, KLBF tapi ini saham down trend. Itu aja untuk KLBF saat ini. Lanjut saham terakhir Sido yang ditutup dengan 565, terkoreksi 1,73%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Sido di distribusi. Sido belum kemana-mana. Ini saham lambat gerak. Ini cocoknya untuk yang semi investasi atau investasi atau simpan 3-6 setahun ke depan. Cocok kumpul-kumpul. Tapi kalau Bapak Ibu buat trading, capek nunggunya. Ya, kalau Bapak Ibu sabar silakan. Kalau saya belum. Sido masih bisa turun, nggak masih bisa. Tapi potensi turun ke level psikologis support kuat 500 saja maksimal. Jadi dari harga sekarang dia paling turun 12% lagi, itu pun berat kalau menurut saya. Dikit lagi lah turunannya. Sabar tunggu. Harga sekarang bagus gak? Harusnya bagus karena gambaran saya masih sama nih. Kemungkinan besar Sido di 2025, di tahun 2025 sideways. Jadi setelah dia ketemu sampai support area ini, dia akan naik lagi. Ya, masih ada waktu 9 bulan ke depan kan. 10 bulan ke depan kita lihat ya, agak tinggi juga nih kalau dia sideways ya. Dari bawah ke 700 saja 35% nih. Apalagi sampai puncak. Itu ya untuk Sido. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.